Salam dan bahagia untuk Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Pada kesempatan ini saya Ripka Ersita, STH MPDK, CGP Angkatan 6 dari Kota Madiun akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun dari aksi nyata ini yang dilakukan pertama kali adalah membuat rancangan tindakan. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari kegiatan aksi nyata ini yaitu dengan memperhatikan beberapa kasus dan pelanggaran yang dilakukan oleh murid, khususnya tentang lemahnya penerapan disiplin positif. Sehingga diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mewujudkan murid yang santun, disiplin, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tujuannya yang pertama, menuntun sikap tanggung jawab murid dalam melakukan pembiasaan disiplin positif. Kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, membangun budaya positif dalam lingkungan sekolah. Yang menjadi tolak ukur adalah yang pertama, di sini murid menunjukkan sikap sebagai murid yang berakhlak dan beriman. Dua, murid memiliki kesopanan dalam bertutur kata dan bersikap. Tiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melakukan setiap tugasnya. Dan yang keempat, seluruh warga sekolah bersinergi mewujudkan budaya positif. Lini masa dari kegiatan aksi nyata ini yang pertama adalah mengkomunikasikan tentang rencana diseminasi tentang budaya positif kepada kepala sekolah. Kedua, melakukan diseminasi budaya positif kepada seluruh guru di sekolah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketiga, membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang disepakati bersama. 4. Menerapkan keyakinan kelas atau sekolah secara konsisten dan saling bersinergi. Dan yang kelima, mengadakan monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap pencapaian dari aksi nyata yang dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan antara lain 1. Kepala sekolah, guru, dan karyawan sebagai teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. 2. Orang tua atau wali murid sebagai panutan murid berbudaya positif selama mereka ada di rumah. 3. Murid yang terus termotivasi dan konsisten belajar menerapkan disiplin positif sesuai keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama dan tentunya berkolaborasi dengan guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini dalam rangka belajar bersama tentang
budaya positif. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai bersama yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Ripka Ersita. Kepada Bu Ripka Ersita kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang semuanya. Ya, kita patut bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita mau sama-sama belajar budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah belajar di PMM, salah satu topik adalah disiplin positif. Sudah sampai ke sana kan Bapak Ibu di PMM? Ya, banyak sekali materi yang kita terima di disiplin positif ini. Nah, budaya positif itu disiplin positif itu adalah salah satu bagian dari budaya positif. Jadi budaya positif di sini adalah menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Oleh karena itu, itulah menjadi tugas sekolah, yaitu menciptakan rasa aman dan nyaman. Budaya positif itu harus diciptakan. Nah, dalam kita belajar budaya positif di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama tentang disiplin positif, teori motivasi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Saya yakin istilah-istilah di sini tidak asing bagi kita kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan topik-topik yang ada di PMM. Dan saya berharap setelah kita belajar ini, kita nanti bisa introspeksi diri atau merefleksikan diri kita ada di bagian mana, kita sudah melakukan yang mana. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kita belajar tentang disiplin positif. Kalau di PMN saya lihat disiplin positif itu kita belajar tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Tetapi di sini disiplin positif sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Apa itu disiplin dalam bentuk konsekuensi? Disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Maksudnya seperti ini. Misalnya anak sedang melakukan pelanggaran. Kalau melakukan pelanggaran, mereka tahu aturannya. Contohnya sudah ada di sekolah kita. Kalau anak ke sekolah sepatunya tidak hitam, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Ya, sepatu itu dilepas sehingga dia tidak menggunakan sepatu. Itu artinya kan sudah kesepakatan. Murid sudah tahu, guru juga sudah tahu. Sedangkan disiplin dalam bentuk restitusi, ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan mencari solusi untuk masalah yang ada. Idealnya memang kita melakukan yang restitusi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Jadi restitusi di sini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah dia berbuat salah. Jadi tidak cukup, oh aku melakukan kesalahan ini, berarti sanksi yang harus aku terima ini, titik. Anak itu bisa melakukan kesalahannya lagi karena dia tahu, alah paling hukumannya cuma ini, karena sudah tahu. Tapi di sini restitusi akan ada perubahan dalam dirinya. Nah, dari hal tersebut maka sangatlah jelas bahwa penanaman disiplin bukan semata-mata dengan memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan, karena hukuman hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi hukuman ini masih di bawahnya konsekuensi. Hukuman itu jadi spontanitas. Misalnya di kelas ada anak yang
ramai. Terus guru itu langsung menunjuk, "Hai kamu, si A, maju." Kamu berdiri di situ dengan mengangkat satu kaki. Itu hukuman karena hanya satu arah, hanya dari guru, bukan karena kesepakatan. Kalau kesepakatan bagian konsekuensi itu. Ya, lanjut. Itu tentang disiplin positif. Materinya saya rangkum seperti itu. Lanjut ke teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dari 3 motivasi ini kita harus bisa mengenali kenapa seseorang atau anak yang sini kita hadapi setiap hari, murid-murid kita melakukan perilaku tersebut. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul ya? Kadang-kala anak melakukan sesuatu karena dia berharap imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga, mengarah ke restitusi tadi. Jadi bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi ke restitusi. Harapannya motivasinya adalah yang ketiga. Lanjut. Posisi kontrol. Saya ulangi, posisi kontrol guru. Dengan melihat beberapa pengertian ini kita bisa menilai diri kita. Kita posisinya di mana ya? Yang pertama, ada guru yang sebagai penghukum. Guru yang sebagai penghukum itu yang bagaimana? Yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu berarti push up, ya betul. Lari, membersihkan lingkungan sekolah. Kalau verbal hanya sebatas kata-kata ya. Pembuat rasa bersalah. Kalau ini dia gurunya nggak harus marah-marah, tidak. Tetapi dengan keheningan bisa seperti menjudge gitu ya. Tetapi tidak selalu dengan kata yang kasar atau kata-kata yang marah. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampaknya ke sana. Iya betul Ibu. Seperti itu. Jadi tapi dengan kalimat yang mungkin pelan, halus, tatapan mata yang mengandung makna, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Tuh. Teman. Saya yakin di sini ada yang guru sebagai teman ya dengan murid kita. Tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya, misalnya gini, anak melakukan pelanggaran. Ya wes le, mau sok kowe lah. Asal kamu melakukan hal itu lagi. Ya udah, minta maaf sana. Jadi seperti teman, sehingga anak itu tidak merasa terlalu dihakimi. Yang keempat, pemantau. Banyak ini di antara kita yang sebagai pemantau banyak. Bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kembali anak ke sekolah, sepatunya tidak sesuai aturan, yaudah lepas sana sepatumu, terus itu memantau. Banyak ya seperti itu kita ya, nggak harus kenapa seperti. Jadi hanya melakukan sesuai peraturan, pelanggarannya apa sudah lakukan. Itu guru sebagai pemantau, jadi tidak harus marah-marah. Manajer, nah ini idealnya kita, posisi kontrol kita sebagai guru itu ke manajer. Mampukah kita? Nah kita belajar sama-sama. Apa itu? Berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini butuh waktu. Jadi misalnya anak itu harus menerima sanksi sekalipun tidak langsung. Jadi ada kolaborasi nanti yang menentukan, dengan adanya kolaborasi proses itu anak bisa menentukan sendiri apa yang konsekuensi yang harus saya lakukan. Nah, ini langkah awal. Langkah awal kita untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, salah satu contoh itu membuat keyakinan kelas.
Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah belajar di PMN. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan langsung to the point. Kalau di perpustakaan dilarang makan di dalam perpustakaan. Tapi kalau keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Contohnya, nanti saya berikan contohnya, Ibu silakan. Ini contohnya keyakinan kelas di kelas 7B. Selalu bersikap positif. Jadi ada nilai-nilai kebajikan di situ. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau mau pinjam, berarti harus ngomong dulu, dan langsung ngambil di kelas. Misalnya teman sebelahnya atau teman di belakangnya langsung ngambil menghapus atau stiponya dan tanpa izin. Jadi di situ sama. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Contoh lain, Bu. Senantiasa menjadi diri terbaik. Artinya kalau dia dapat tugas dari guru, dari sekolah, dia akan berusaha melakukan yang terbaik. Mengerjakan semua tugas yang diberikan dan kegiatan yang diadakan di kelas atau sekolah. Merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ini bedanya keyakinan dan peraturan. Lebih mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan di saat kita menyusun keyakinan kelas ini bukan satu arah atau dari guru saja, itu dibicarakan. Iya, dibicarakan dengan murid kita. Anak biasanya kalau mungkin yang paling sederhana, anak menulis di stick note, yang kertas kotak itu ya, dia tulis ditempel di papan. Boleh seperti itu. Kesepakatan. Nanti ada nggak yang kurang setuju dengan yang bagian ini? Jadi intinya kesepakatan kelas. Sehingga dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari demi hari mereka tetap melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Ya, nanti ini bisa jadi aksi nyata ya Bu Indah ya, di disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas ini. Bu Retno sudah buat, Jos. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih pada nilai positifnya. Tapi kalau hukuman itu jika anak tidak begini maka sanksinya ini. Tapi ini diambil positifnya, harus mengerjakan tugas semuanya, harus ini semuanya gitu. Iya. Jadi mengarah ke nantinya kan ada nilai-nilai atau karakter yang dia akan menjadi kebiasaan. Ya. Lanjut. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, di saat kita mau mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa kita, sehingga kita tidak sembarang atau salah menghakimi. Pasti mereka punya alasan, pasti mereka ada kebutuhan yang harus mereka terima. Jadi contohnya dia datang terlambat sekolah. Ternyata setelah ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Tadi saya kesiangan Bu, dan mama saya tidak membangunkan saya. Berarti apa kebutuhan dasarnya yang dia mau terima? Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Misalnya dia menyobek buku temannya. Ya, kalau di PMM seperti itu dijelaskan. Menyobek kertas atau buku temannya. Apa alasannya? Ya, pokoknya saya nggak mau itu jadi milik dia, ini punya saya. Kalau enggak ya sudah, saya sobek aja. Berarti dia kebutuhan dasar manusianya adalah penguasaan. Seperti itu. Jadi 5 dasar kebutuhan manusianya harus kita tahu. Sehingga saat kita harus mencari solusinya bersama dengan siswa itu, ini dasarnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup itu contohnya, ya betul itu. Dia datang terlambat misalnya ke sekolah karena harus membantu orang tuanya untuk menyiapkan jualannya atau dagangannya, online-nya seperti itu ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Wah, berarti luar biasa ya. Apa yang harus Bapak Ibu guru kuasai sehingga betul-betul budaya positif ini kita bisa wujudkan atau ciptakan di sekolah kita. Nah, ini kita sekarang
merucut ke restitusi. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, nah restitusi ini yang membutuhkan pemikiran ekstra, memikirkan waktu, mungkin karena guru itu tanggung jawabnya banyak, mengatasi anak satu aja susahnya minta ampun. Kita harus belajar, kita praktekkan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti ini. Mungkin dia habis berantem sama temannya, terjadi perkelahian. Anak dua itu dipanggil. Mungkin kalimatnya contoh seperti ini. Ya, Bapak tahu kamu sekarang pasti dalam keadaan marah. Sekarang kamu dalam keadaan emosi. Itu sudah langkah awal menstabilkan identitas. Jadi seperti merasakan apa yang anak itu rasakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang pasti punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, di sini guru perlu memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan murid tersebut, sehingga guru bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, biar kesadaran itu muncul dari anaknya. Ya Bu, saya salah, tadi saya sudah berbuat seperti itu. Jadi bukan karena guru yang menyampaikan kamu salah, tadi kamu melakukan pelanggaran ini, bukan seperti itu. Tetapi memang kesadaran itu muncul dari sang anak sendiri. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dalam hal ini hubungan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan mereka sudah sepakati apa yang menjadi keyakinan di kelas atau di sekolah. Dan itu ada prosesnya. Jadi melalui komunikasi yang baik. Tidak harus satu jari sambil nunjuk-nunjuk, karena itu akan membuat mencap guru itu sebagai penghukum, dan dia ingat sampai kapanpun. Tidak ada perubahan, anak itu bisa berbuat salah lagi. Anak itu tidak ada perubahan dan nilai-nilai positif, karena tujuannya sih bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Tapi juga bukan berarti dielus-elus, disayang-sayang, oh ya wes ini, bukan juga seperti itu. Tetapi komunikasi yang baik diarahkan dan anak itu menyadari kesalahannya. Dan nanti solusinya mereka bisa menentukan sendiri. Ya deh Bu, kalau begitu nanti saya akan seperti ini. Dan kali saya akan melakukan yang seperti ini. Jadi ada kesadaran. Seperti itu. Sedikit lagi. Ini contoh kasus drama. Walaupun ini belum tentu benar 100%, tapi ini hanya sedikit adegan.
biar tidak terlalu lama nanti videonya. Jadi di sini yang guru lakukan adalah saya lanjut ya dirinya selesai. Kok kamu kemarin nggak datang sih di birthday party itu? Aduh, maaf banget Van. Kemarin aku harus jaga adikku yang lagi sakit. Bapakku juga harus kerja. Alah, bilang aja. Kamu bingung kan mau kasih kado apa? Ya, aku jadi kamu sih aku kasih kayak dalam jajanan bapakku. Bapakku kan jualan sapu, gayung, ember kan? Oh iya, nama bapakmu siapa sih? Pak Samu ya? Ya, nggak boleh tahu kayak gitu. Ya. Oke, Bel, duluan ya kita. Nabila, sudah ya. Kita bicara di dalam ya. Yuk. Berantem. Isi sama-sama Nah, berantem. dulu. Makasih infonya ya. Udah, Bu. Nah, tarik nafas. Terima kasih ya. Sekarang coba ceritakan sama Bu Rika. Kenapa toh tadi kamu nangis di luar? Bu lihat? Enggak apa-apa, Bu. Udah. Perpustakaan ya. Apa? Cerita aja sama Bu Rika. Siapa tahu Bu Rika bisa bantu. Emangnya tidak sih? Kenapa? Sebenarnya tadi ada nyinggung pekerjaan ayahku, Bu. Kenapa? Gimana? Yang jelas ceritanya. Tadi waktu Fanya nyamperin aku tanya kenapa aku nggak datang di acara ulang tahunnya, aku jawab karena adikku tuh sakit jadi aku harus nunggu adikku. Tapi malah ada nyinggung pekerjaan ayahku. Nyinggung pekerjaan ayahmu dengan mengejek begitu. Iya. Terus kamu nangis gara-gara kamu tidak terima ayahmu dikata-katain tentang pekerjaannya yang seperti itu. Iya, Bu. Misalnya nih, Bu Ripka panggil Alda ke sini, kita ngobrol bareng-bareng. Tidak apa-apa, Nabila? Nggak apa-apa, Bu. Tidak keberatan? Enggak, Bu. Ya. Ibu panggil Alda dulu ya. Iya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Iya, Bu. Ayo masuk, Alda, Fanya. Duduk situ. Tahu kesalahannya gimana? Apa? Pasti kesalahannya apa? Ya, maaf ya, Ibu panggil Alda sama Fanya. Tidak ada maksud apa-apa, Ibu hanya ingin mengklarifikasi kepada jajarannya karena Ibu tidak sengaja melihat Nabila menangis tadi di depan ruangan ini. Tadi Ibu sudah bicara sama Nabila. Sekarang Ibu mau dengar
Ceritanya seperti apa tadi dari versinya Alda maupun Fanya? Alda, tadi Alda di luar saat ngobrol sama Nabila bersama Fanya, menurut Alda ada enggak kata-kata yang menyinggung perasaan Nabila sampai Nabila nangis? Ada. Apa? Menurut Alda apa? Jadi tadi waktu Fanya tanya ke Nabila, kenapa Nabila nggak datang ke acara ulang tahunnya, saya bilang, kamu pasti bingung kan mau ngasih kado apa, kenapa nggak kamu kasih barang dagangan bapakmu? Gitu. Tapi kan itu fakta, Bu. Nggak salah kan? Kamu bisa bilang itu nggak salah, karena kamu mengatakan hal fakta tentang pekerjaan bapaknya Nabila. Tapinya kurang pantas menyampaikan kalimat seperti itu. Ya, Alda ya. Bercanda boleh, tapi jangan berlebihan. Betul, Fanya. Tadi kejadiannya seperti itu. Iya, jadi Alda bilang ke Nabila. Nah, sekarang kamu tanya lagi nih sama Alda. Alda sudah tahukah peraturan sekolah ini yang sudah Alda langgar? Ya, saya tahu. Yang mana? Saya tidak menghargai sesama. Sekolah kita punya keyakinan sekolah supaya kita harus menghargai sesama, termasuk menghargai setiap pekerjaan dari teman-teman, orang tua teman-temanmu. Ya, jangan sampai kita merendahkan pekerjaan orang tua kita masing-masing. Semuanya pasti pekerjaan yang baik. Kurang pas saja Alda menyampaikan kalimat yang seperti itu. Ya, dari Alda tentang pengakuannya, dia menyadari kesalahannya. Berharap ini tidak terjadi lagi. Kalian bisa Nggak datang sih di birthday party-ku. Nabila mau memaafkan Alda. Kemarin aku harus jaga adikku yang lagi sakit. Maaf ya, Bu. Bapakku juga harus kerja. Janji saya nggak akan mulai lagi. Bilang aja. Bingung kan mau kasih kado apa? Sempena. Tas dulu, tas dulu. Jadi kamu sih aku kasih kado ya. Bapakku jualan sapu, gayung, ember kan? Hati-hati kalau bercanda. Oh iya, nama bapakmu siapa sih? Pak Samu ya? Ya, nggak boleh sama kayak gitu. Oke, Bel, duluan ya kita. Nabila. Nangis. Sudah saja. Kita bicara di dalam ya. Yuk. Kok kamu kan nggak datang sih di birthday party-ku? Aduh, maaf banget Fan. Kemarin aku harus jaga adikku yang lagi sakit. Bapakku juga harus kerja. Sekarang coba ceritakan sama Alah, bilang aja. Kamu bingung kan mau kasih kado apa? Aku jadi kamu sih aku pasti kita dengan bapakku. Bapakku kan jualan sapu, gayung, ember kan? Oh iya, nama bapakmu siapa sih? Pak Samu ya? Ya, nggak boleh sama kayak gitu. Oke, Bel, duluan ya kita. Aku nggak datang di acara ulang tahunnya. Aku jawab, karena adikku tuh sakit, jadi aku harus nunggu adikku. Tapi Nabila. ada nyinggung pekerjaan ayahku. kerjaan ayahmu dengan mengejek gitu. Iya. Terus kamu nangis gara-gara kamu tidak terima ayahmu dikatakan dengan pekerjaannya yang cara di dalamnya. Iya, Bu. Ya. Misalnya nih Bu Ripka panggil Alda ke sini, kita ngobrol bareng-bareng. Tidak apa-apa, Nabila? Nggak apa-apa, Bu. Tidak keberatan? Enggak, Bu. Udah, Bu. Ibu panggil Alda nafas. Iya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Sekarang coba ceritakan sama Bu Ripka, kenapa toh tadi kamu nangis di luar? Boleh masuk, Alda, apanya? Udah. Yuk, situ. Udah. Apa, cerita aja sama Bu Ripka, siapa tahu Bu Ripka bisa bantu. Kamu kan tidak usah takut.
Kenapa? Ya, maaf Sebenarnya, ya, aku panggil tadi Anda ada sama nyinggung Fanya. pekerjaan ayahku. Tidak ada maksud apa-apa, Ibu hanya ingin Gimana? menanyakan Jelas sih pada kejadian Tadi tadi. waktu Karena Fanya ini nggak sengaja melihat Kabela menangis tadi. Aku menjawab karena adikku tuh Tadi sakit, jadi Ibu aku sudah harus bicara menjaga sama adikku. Nabi. Tapi Sekarang, malah ada kita mau nyinggung dengar pekerjaan ayahku. Ceritanya seperti apa tadi? Dari versinya Alda gitu maupun Iya. Fanya. Terus kamu nangis gara-gara kamu nggak terima Alda di ayah luar memberi saat kata-kata ngobrol sama pekerjaannya yang Nabila seperti bersama itu. Fanya. Iya, Bu. Menurut Alda ada enggak kata-kata yang Misalnya nih, Bu Ripka menyinggung panggil perasaan Nabila, Nabila, kita Nabila, nggak apa-apa Nabila, Nggak apa-apa, Bu. nggak ada keberatan. enggak? Menurut Alda apa? Dia panggil Jadi Alda tadi dulu ya. waktu Fanya tanya ke Di sini Nabila, sebentar ya. kenapa Nabila nggak datang ke acara ulang tahunnya? Saya bilang, kayak kamu pasti bingung kan mau ngasih kado apa? Kenapa nggak kamu Dia kasih masuk Alda barang Fanya. dagangan bapakmu? Yuk dulu. Tapi kan itu fakta, Bu. Nggak salah kan? Kamu bisa bilang itu nggak salah, cuma kamu mengatakan maaf ya, aku panggil Fakta Alda sama bapaknya, bapaknya tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin kasih pada kejadian tadi, karena ibu nggak sengaja melihat Nabila menangis tadi ya. Bercanda boleh, tapi tadi ibu sudah bicara sama Nabila. Sekarang Fanya tadi kejadiannya seperti itu. Ceritanya seperti apa tadi dari versinya Alda maupun Fanya kan? Kamu tanya lagi nih sama Alda. Kalau tadi kan sudah Alda di luar sekolah ini ngobrol sama Nabila bersama Alda Fanya. Menurut Alda ada enggak kata-kata yang yang mana? menyinggung perasaan Nabila Sampai Nabila nangis. keyakinan sekolah? Ada supaya kita harus menghargai sesuatu. Jadi tadi waktu Fanya tanya ke Nabila, kenapa Nabila nggak datang ke acara ulang tahunnya? Saya bilang, kayak kamu pasti bingung kan mau ngasih kado apa? Kenapa nggak kamu kasih barang dagangan bapakmu? Gitu. Tapi kan itu fakta, Bu. Baik, Nggak salah kan? kenapa saja kamu bisa bilang itu nggak salah? Kan kamu mendengar dari Alda tentang pengakuannya, dia menyadari kesalahannya. Tapi ini tidak terjadi lagi, kalian bisa berteman lagi dengan baik. Mana Nabila mau memaafkan Alda? Mau, Bu. Ya Alda ya. Maaf ya, Bel. Tadi aku sempat nyinggung perasaan kamu. Janji teh nggak akan ulangi lagi. Udah, tadi kejadian itu seperti itu. Simpenal. Tas dulu. Ya, yang atur ya. Tanya lagi nih sama Alda sudah tahu panggilan sekolahnya dan kalian juga hati-hati kalau bercanda jangan sampai mengundang perasaan yang mana. Saya tidak Dan mengerti. sekarang bisa balik ke kelas ya. Sekolah kita punya keyakinan sekolah supaya kita harus menghargai sesuatu, termasuk menghargai setiap pekerjaan dari teman-teman orang tua teman-teman. Ya, jangan sampai kita merendahkan pekerjaan kita masing-masing. Semuanya pasti pekerjaan ya. Baik, kurang pas saja Alda menyampaikan kalimat yang ya dari Alda tentang pengakuannya, dia menyadari kesalahannya. Berharap ini tidak terjadi lagi, kalian bisa berteman lagi dengan baik. Mana Nabila mau memaafkan Alda? Mau, Bu. Maaf ya, Bel. Tadi aku sempat nyinggung perasaan kamu. Janji teh nggak akan ulangi lagi. Lagi sedikit kasus tadi yang sederhana. Memang ini apa yang saya buat adegan tadi belum tentu sempurna 100% tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, apa Ibu, Bapak Ibu? Keyakinan yang ketiga, validasi tindakan yang salah kemudian dilanjutkan dengan keyakinan keras. Jadi ada komunikasi dulu. Kasusnya tadi kan hanya apa? Kayak membuli gitu ya, membuli pekerjaan orang tua temannya. Jadi ada pertanyaan supaya mereka tahu di mana letak sakit hatinya itu kenapa, penyebabnya apa. Intinya ada komunikasi sebelum memberikan sanksi kalau memang itu perlu diberikan sanksi. Tapi kalau masih bisa dibicarakan baik-baik, tidak usah. Tapi endingnya mereka tidak hanya minta maaf selesai saat itu juga,
terus kelanjutannya mereka tetap tidak akur. Harapannya mereka kembali memulihkan hubungan mereka sehingga mereka lebih hati-hati lagi. Jadi nilai-nilai kebajikan sudah tertanam dalam diri mereka. Dan dari kasus tadi kan akhirnya melupakan apa yang sudah dikatakan oleh temannya karena sudah legowo, sudah saling minta maaf. Ini kesimpulannya, dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi diajar Dewantara, yang tentunya akan membantu terciptanya nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil belajar Pancasila. Mari kita semua, Bapak Ibu, kita semua proses kita belajar menanamkan budaya positif di sekolah dalam usaha mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Ya, ini yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk pembelajaran kita bersama-sama. Nah, sekarang coba adakah di sini posisi kita sebagai teman Pemantau. yang kita fair-fairan aja deh, kita kan sama-sama belajar. Dengan belajar dari 5 posisi kontrol guru, yang merasa saya sebagai penghubung ada? Gak ada ya? Coba. Manajer. Pembuat rasa bersalah atau semuanya manajer ya? Kita sudah sebagai manajer semua ya. Manajer itu di dalamnya dia juga bisa berperan sebagai teman sama pemantau. Jadi teman pemantau ini tetap dilakukan oleh seorang manajer, Bapak Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan, monggo, saya beri kasih waktu. Ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya atau mau sharing saja? 5 menit, saya rasa cukup. Ya, silakan Ibu. Ini memang di satu sisi hukuman itu kan juga perlu, karena kadang-kadang anak-anak kita itu melonjak kalau nggak dihitung ya. Tapi memang hukuman ataupun sanksi itu kan memang yang harus mendidik, tidak hanya sekedar menjudge. Kamu ini kamu tuh gini-gini enggak. Nah, makanya saya pernah mendengar pada anak yang nakal sekalipun sematkan hal-hal yang positif sehingga ia termotivasi. Misalkan kita pada sisi X yang selalu terlambat atau apa gitu. Kita tahu dia terlambat, tapi jangan misalkan hey anak manis atau hey si ganteng, meskipun non sewu dia nggak ganteng sejatinya, tapi kita sematkan yang positif. Hey cah lanang, anakku sing ganteng dewe, anakku sing pinter dewe, kenapa telat itu? Apakah betul hal-hal seperti itu kita sematkan hal-hal yang positif seperti itu nanti akan bisa membangun motivasi anak. Jadi secara tidak langsung dia nanti itu akan sedikit bisa mengubah. Jadi bukan menjadi dia akhirnya besar kepala atau gimana. Apakah memang betul itu bisa mengubah anak? Memang tidak memerlukan waktu yang lama, tidak langsung seketika, tapi mungkin dengan hal yang jadi anak itu kalau jelek, disebutkan elek, ambil salah satu yang positif dari dia sehingga lama-lama dia bisa ini. Misalkan anak non sewu buitek gitu ya, si buitek jangan, tapi meskipun buitek dia manis, manisnya misalkan kita ambil hal-hal yang seperti itu, jadi lama-lama nanti dia akan termotivasi. Dari hal yang negatif kita ada suatu hal yang positif yang bisa kita lakukan. Apakah memang itu betul dan itu bisa terus kita tingkatkan sehingga anak-anak itu pelan-pelan namun pasti dia akan berubah. Apakah juga teman-teman pernah mendapatkan hal yang seperti itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mila. Betul. Jadi disinilah salah satu tindakan restitusi tadi, menstabilkan identitas. Mungkin awalnya anak itu kan tahu dia melakukan pelanggaran, dia salah, pastinya ada takut atau apa. Tapi dengan kalimat yang disampaikan seperti memuji ya, walaupun mungkin aslinya tidak seperti, tapi ada kata-kata positif mengawali dari proses restitusi itu, paling tidak anak sudah agak tenang sehingga nanti di saat kita lakukan tindakan restitusi itu mereka bisa
menjelaskan, dan memang kalau ada hukuman yang harus dia terima pun dia menjalaninya juga dengan ikhlas, dan nantinya ada perubahan, harapannya ke sana ada perubahan. Memang salah satu tujuan dari memberi hukuman kan pendisiplinan. Tetapi di sini yang kita harapkan, karena ini pendidikan yang betul-betul berpusat pada murid, janganlah kita langsung menjudge dengan kata-kata yang kasar. Itu akan teringat-yang terus sampai kapanpun. Tujuannya baik, tetapi hanya jangka pendek. Harapan kita itu ke jangka panjang. Terima kasih Bu Mila. Ya, saya rasa itu saja, ya, Bapak Ibu. Oh, ada bertanya lagi, silakan Bu Tantri. Ya, kesepakatan kelaskah, keyakinan kelaskah namanya itu sama saja itu. Sama saja. Memang itu pasnya dilakukan saat awal semester ya, awal pembelajaran. Sehingga untuk menjalani semester ini kita sudah tahu apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan belajar, kalau di dalam kelas bisa dengan ya bisa kontrak belajar. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kami akhiri? Tujuannya kalau keyakinan kelas itu ke nilai-nilai kebajikan, kan tujuannya ke sana. Tapi misalnya kesepakatan kelas yang Bu Tantri maksudkan di sini, anak nyamannya belajar seperti apa, ayo kita buat kesepakatan. Boleh. Nah, apa-apa itu juga akan mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Jadi sama saja Bu Tantri. Namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Asalkan tidak keluar dari aturan, ya. Sambung? Tidak ada? Kesepakatan itu dibikin wali kelas atau guru mapel? Boleh guru mapel, boleh wali kelas. Mereka punya hak semuanya. Monggo. Sudah ya, cukup ya belajar kita. Terima kasih banyak buat perhatian Bapak Ibu semua. Kita belajar sama-sama. Bisa belajar sama-sama. Terima kasih Rika atas ilmunya, atas berbagi pengalamannya dalam belajar budaya positif. Dari Bu Rika sudah ya. Maka kita akhiri karena Bu Rika sudah selesai menyampaikannya. Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ibu Mila Puji Lestari, Kepala SMP Negeri 6 Madiun, mengucapkan selamat dan bangga kepada Ibu Ripka Ersita yang telah terpilih menjadi calon guru penggerak angkatan ke-6. Yang kedua, saya mewakili sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas sharing yang dilakukan oleh Ibu Ripka kemarin dalam sesi budaya positif, terutama pada materi segitiga restitusi. Setiap orang atau siswa pasti pernah salah. Namun, kita sebagai pendidik, jika mengetahui apa yang sudah dilakukan siswa salah dan bisa menangani, melakukan penanganan yang benar, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kemarin kita sebagai pendidik bisa memahami langsung bagaimana cara menangani kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa, sehingga kita akan dapat melakukan tindakan atau penanganan yang tepat. Dan itu akan membuat siswa merasa dilindungi, akan membuat siswa mendapatkan perlakuan yang adil sehingga dia akan nyaman dalam belajar. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Ibu Ripka Ersita yang sudah berbagi ilmunya, dan semoga kami Bapak Ibu Guru bisa belajar lebih banyak lagi, bisa memahami siswa-siswa kami dan dapat melakukan pendampingan, penanganan yang tepat sehingga kami dapat memperlakukan siswa dengan adil. Terima kasih banyak, salam dan sukses untuk Bu Ripka dan juga SMP Negeri 6 Madiun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ibu Sri Tanjung Handayani, rekan dari Ibu Ripka Ersita di SMP Negeri 6 Madiun. Saya mengucapkan terima kasih dan ikut bangga kepada Ibu Ripka Ersita selaku calon guru penggerak yang sudah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di antaranya yaitu membahas tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru pemantau, dan guru sebagai manajer. Dengan mengetahui posisi kontrol tersebut, kita bisa menentukan harus berada pada posisi yang mana, sehingga kita bisa memperlakukan siswa dengan baik dan adil. Dengan demikian, akan tercapai ekosistem pembelajaran yang bermakna yang berpusat pada siswa, serta bisa menanamkan disiplin intrinsik dari dalam diri masing-masing, baik oleh siswa maupun oleh guru. Semoga dengan diseminasi tersebut berimbas pada hasil karakter maupun prestasi yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu dan tetap semangat untuk Ibu Ripka Ersita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dan bahagia untuk semua ibu bapak guru. Guru bergerak, Indonesia maju.